Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Khairul Rijal Official. Insya Allah kita akan melanjutkan review buku dengan judul Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan. Ya, karangan Ipo Santosa. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillah. Untuk hari ini kita akan membahas tentang benefit kelima. Ya, kemarin sudah kita bahas benefit keempat. Hari ini kita akan bahas benefit kelima mengajaibkan hasil seajaib-ajaibnya. Oke. Omong-omong soal balasan seberapa besar sih balasannya ya. Nah, dalil dan pengalaman kami selama ini menunjukkan bahwa 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih ya. Betul-betul ajaib, betul-betul gaib ya. Makanya diistilahkan investasi gaib ya. Tapi kadang-kadang kok tidak berasa ya. Nah, ini sebagai penjelasan teman-teman sekalian, kalau Garputala yang dipukul maksudnya, yang dipukul, maka gemanya akan kecil. Nging, seperti itu ya bunyinya lebih kurang. Jika gong yang dipukul maka gemanya yang cukup besar, seperti gong ya. Nah, sedekah seperti itu juga sebenarnya. Kalau Anda bersedekah kecil, maka balasannya akan kecil juga. Hampir-hampir Anda tidak terasa, ya. Kemudian kalau Anda bersedekah besar, maka balasannya akan besar, hampir-hampir bikin Anda terpelanting ya. Perlu catat di sini bersedekah kecil atau besar itu bukan soal jumlah rupiah, tapi soal persentase dalam pendapatan kita. Jika kita bersedekah 30% ke atas, itu besar ya. Kalau sekitar 20% itu sedang, 10% itu kecil, 2% kecil banget ya. Itu kebangetan. Yang mengenaskan dan mencemaskan menurut Survei Nasional Lembaga Demografi FEUI, satu dari dua rumah tangga miskin di Indonesia mengalokasikan 12-20% pendapatannya untuk rokok. Aduh. Bayangkan 20% untuk rokok kalau 20% untuk sedekah. Alasannya ya seperti itulah ya. Harus ikhlas ya. Banyak kebutuhan lah ya seperti itu dan yang lain-lain. Artinya belum banyak orang-orang kita ini yang merutinkan untuk mensedekahkan hartanya ya. Lebih baik dia lebih kepada kebutuhan pribadi yang memang nampaknya belum terlalu eh, penting untuk manfaatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya bersedekah jor-joran begitu ya. Apa tidak memaksakan diri ya? Ya, itu mungkin statement atau pandangan orang lain ya. Jadi kalau kita mengambil hikmah, ada statement untuk beramal itu awalnya terpaksa, selanjutnya biasa ataupun bisa, akhirnya pun terbiasa seperti itu ya. Allah bisa karena biasa. Percayalah, sedekah itu perlu latihan, sedekah banyak itu juga perlu latihan ya. Kalau tidak pernah dilatih nanti sedekah kita segitu saja ya atau tidak ada peningkatan. Padahal inflasi sudah berapa tahun sudah meningkat setiap tahunnya. Dengan kita bersedekah banyak itu berarti kita beribadah banyak. Ringkasnya buatlah malaikat di sebelah kanan kita sibuk dengan sedekah-sedekah kita, sekaligus buatlah malaikat di sebelah kiri kita nganggur ya, tidak mencatat amal jelek kita. Ya, anehnya ada beberapa statement ya, tanya mana yang lebih baik, sholat duha 2 rakaat atau 8 rakaat? Jawabnya ada 8 rakaat, yang lebih banyak lebih baik. Kembali pertanyaan, mana yang lebih baik, puasa sunnah 1 hari atau 2 hari? Ya tentu jawabannya dua hari yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik, sedekah 2% atau 10%? Ya, jawabannya yang ikhlas. Nah, ini menjadi problem ya. Nah, kenapa tidak bisa mengkalkulasikan ya? Jadi sebenarnya yang bagus itu adalah ya sedekah yang ikhlas betul ya. Tapi lebih baik, lebih banyak sebenarnya. Setelah sedekah 2% bagus, tapi sedekah 10% yang ikhlas itu jauh lebih bagus. Seperti itu ya analoginya. Ada statement berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat ya. Kalau urusan ikhlas itu sih sudah standar. Mana ada ibadah yang nggak ikhlas ya. Justru kita lillahi ta'ala ya. Sudah saatnya kita naik ke tingkatan berikutnya, seberapa sering, seberapa banyak, belum lagi dari segi manfaat. Makin banyak, ya makin baik. Salah satu turunnya Nabi Adam alaihissalam paling tersohor di muka bumi ini, ya, Chow Yun Fat bertekad bersedekah 99%. Sementara itu, salah satu turunan Adam paling makmur di muka bumi ini, Warren Buffett, ya, yang kemarin di tahun-tahun sebelumnya ya, sebenarnya sudah berubah ya, siapa saya yang terkaya ini.
Mereka saja ya bertekad untuk bersedekah 99%. Bukan hanya Warren Buffett ya, tapi Warren Buffett pun secara pribadi ya, bukan hanya untuk dia sendiri, tapi dia menghasut para hartawan-hartawan lain untuk bersedekah setidaknya 50%. Ya. Ada Bill Gates, ya, wali kota New York, dan yang lain-lainnya. Sedekah 10% saja, tapi ngomong ikhlas sampai mulut berbuih-buih, nggak malu apa ya. Tapi intinya ini adalah orang-orang yang terkaya, orang-orang yang rich, ya, crazy rich lah kata orang seperti itu. Tapi intinya bagaimana kita perlu ya bisa punya keinginan ya, power, kekuatan untuk mensedekahkan harta kita di jalan Allah dengan ikhlas ya, dengan sesuai kemampuan kita. Ini Chow Yun bersedekah 99%, menyaingi Abdurrahman bin Auf yang 100% hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai saat ini ya, tahun 2025, kita ketahui bahwa Abdurrahman bin Auf banyak sekali aset-asetnya ya. Seperti itu. Oke, kita ada lagi. Sholatlah yang ikhlas. Nah, puasalah yang ikhlas. Bacalah kitab suci yang ikhlas. Tidak ada kan? Karena bocah-bocah yang masih ingusan pun tahu, nenek-nenek yang sudah ubanan pun tahu, semua ibadah itu wajib ikhlas, termasuk sedekah ya. Diulangi lagi, sudah saatnya kita naik ke tingkatan berikutnya, seberapa sering dan seberapa besar sedekah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila Anda ingin betul-betul mengajaibkan hasil, maka lipat gandakanlah sedekah Anda. Lipat gandakanlah, buktikan tingkatannya. Niscaya itu akan mengajaibkan kehidupan Anda seajaib-ajaibnya. Bahkan itu akan terasa sebelum Anda selesai membaca buku ini. Yakinlah, insya Allah. Amin. Yap, mengajaibkan hasil entah itu berupa uang, peluang, kesehatan, ketentraman, urusan, umur, semuanya ya. Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati ya kami telah membuktikan di mana pendapatan bersih kami naik setiap tahun bukan puluhan persen tapi ratusan persen. Belum lagi dari segi kesehatan, kemudahan-kemudahan dan impian-impian. Bagi orang kiri ya, orang yang bermazhab kiri, ya, maksudnya orang kiri ada orang yang ya seperti itulah ya. Kalau mau bersedekah sukanya mikir berlama-lama. Repot kan? Repotnya lagi kalau sudah bersedekah malah kepikiran. Apalagi kalau sedekahnya besar-besaran. Beda jauh dengan orang kanan ya. Orang kanan sukanya action oriented. Kalau mau bersedekah ya bersedekah saja ya. Kalau sudah bersedekah ya tidak perlu memikirkan ya. Bahkan setelah bersedekah besar-besaran sekalipun ya. Artinya ikhlas dan tanpa ada pemikiran yang lain ya. Besar harapan kami kelak kekayaan seseorang bukan lagi diukur dari jumlah omset, bukan juga dari aset, bukan juga dari karyawan ya, jumlahnya banyak, melainkan jumlah dari sedekahnya, dari jumlah pesantrennya, dari jumlah anak asuhnya. Nah, ini baru nama yang benaran bersedekah, baru benaran orang yang kaya ya. Kalau sudah begini maka segenap yang ada di muka bumi dan di langit pun akan memuliakannya. Ingatlah, sejauh-jauhnya bangun terbang akhirnya jadi kecap juga. Sejauh-jauhnya orang berdagang, akhirnya menjadi almarhum juga. Artinya kita harus berinvestasi sebelum kita meninggal. Kita tinggalkan amal-amal terbaik kita, salah satunya dengan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Ya ini bagian kelima, benefit yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.